Lahir di Tanjung Putus, Padang Tualang Langkat, tanggal 13 Maret 1968. Beliau S1-nya di FMIPA USU, tamat tahun 1995. S2-nya di Universitas Indonesia, tamat tahun 2000. Dan S3-nya di Universitas Sultan Zainal Abidin Terengganu, Malaysia, tamat pada tahun 2016. Beliau di samping sebagai seorang dosen di Fakultas MIPA Universitas Sumatera Utara, beliau juga banyak berkecimpung membicarakan tentang masalah-masalah metafisika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi anta maksudi warido kamatlubi aqtini mahabbataka wa ma'rifataka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Kermagus dengan NIM 210801037 dari Prodi S1 Fisika Fakultas MIPA Universitas Sumatera Utara. Pada hari ini saya akan membawakan video pembelajaran dari Fisika Mekanika yang berjudul Pengaplikasian Mekanika terhadap mesin genset di masyarakat, dengan dosen pengampu yaitu Pak Sontan. Ya, sebelum kita melanjutkan apa itu fisika mekanika dan bagaimanakah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Kermagus, biasa dipanggil Akram, dengan NIM 210801037 dari Prodi S1 Fisika Universitas Sumatera Utara. Pada hari ini saya akan melakukan video pembelajaran dari fisika mekanika yang berjudul Pengaplikasian Mekanika terhadap mesin genset di masyarakat, dengan dosen pengampu Pak Sontang. Ya, sebelum memulai video pembelajaran ini, ada satu pepatah dari Albert Einstein yang mengatakan, "There is motive force more powerful than steam, electricity, and atomic energy, the will." Yang artinya itu ada sesuatu yang lebih daripada uap, listrik, dan energi atom, yaitu adalah kemauan. Ya. Topik pembahasan kita pada hari ini, yang pertama itu apa itu mekanika, yang kedua hubungan dengan mesin genset, membahas tentang bagaimana bisa mesin genset berhubungan dengan mekanika, yang ketiga cara kerja mesin genset atau generator set, dan yang terakhir pengaplikasian ke masyarakat. Nah, kita masuk di apa itu mekanika. Apa itu fisika? Fisika adalah ilmu yang mempelajari gejala-gejala alam dari segi materi dan energinya. Fisika itu juga adalah bangun pengetahuan yang menggambarkan usaha, temuan, wawasan, dan kearifan yang bersifat kolektif dari umat manusia. Nah, sekarang apa itu mekanika? Mekanika merupakan salah satu cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang gerak yang bekerja pada benda. Materi terbagi atas sub pokok materi yang terdiri dari statika yang mempelajari benda hitam, kinematika yang mempelajari benda bergerak, dan dinamika yang mempelajari benda yang terpengaruh oleh gaya. Kemudian hubungan mekanika dengan mesin genset. Sejarah genset, terlebih dahulu kita akan membahasnya. Nah, sebelum genset dikenal luas, genset ini awalnya ditemukan oleh dua orang. Yang pertama adalah Michael Faraday, ini dia orangnya, dan juga Rudolf Diesel. Pada tahun 1831, Faraday menemukan induksi elektromagnetik yang kemudian berkembang menjadi generator modern. Michael Faraday sendiri saat ini merupakan sosok fisikawan yang sangat terkenal, sedangkan kelanjutannya ini, Rudolf Diesel merupakan sosok penemu generator Diesel itu sendiri, di mana ia mulai mengeluarkan hak paten mesin-mesinnya pada tahun 1892. Tadi kita sudah membahas sejarah genset.
kita ingin tahu apakah itu genset. Ini dia gambarnya. Genset ini sering disebut juga dengan generator set, karena di dalamnya terdapat paduan dari dua jenis perangkat berbeda, yaitu mesin dan generator. Mesin di sini berfungsi sebagai pemutar dari generator itu sendiri, sehingga menghasilkan induksi elektromagnetik yang dihasilkan dari perangkat generatornya. Maka bisa dibilang genset ini merupakan mesin listrik yang digunakan untuk mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Tadi sudah ada kita membahas tentang genset. Rumus yang kita pakai adalah, salah satunya adalah rumus daya listrik, yaitu P sama dengan I kali V. Di mana daya itu satuannya adalah watt, kuot arus ampere, dan tegangan adalah volt. Kita masuk ke contoh soal. Pak Andi menggunakan generator set untuk mengaliri arus listrik di tokonya. Jika daya yang diperlukan oleh toko tersebut sebesar 800 watt, maka berapakah arus listrik yang diperlukan agar toko tersebut dapat buka jika tegangannya 80 volt? Nah, solusinya di mekanika fisika diketahui P sama dengan 800 watt, V-nya sama dengan 80 volt, ditanya adalah I. Yaitu P sama dengan I kali V, I sama dengan P per V sama dengan 800 per 80, sama dengan 10 ampere. Kemudian cara kerja mesin generator atau generator set. Generator set ini terdiri atas mesin engine dan juga generator atau alternator, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Mesin engine yang satu ini menggunakan bahan bakar berupa solar ataupun minyak yang lainnya. Dapat juga menggunakan bensin, seperti yang tadi kita sudah bilang. Sedangkan untuk generator sendiri sebuah gulungan kawat yang dibuat dari tembaga yang terdiri dari kumparan statis atau stator dan dilengkapi pula dengan kumparan berputar atau rotor. Dalam proses kerjanya, menurut ilmu fisika ini, engine memutar rotor dalam sebuah generator yang selanjutnya hal ini menimbulkan adanya medan magnet pada bagian kumparan generator tersebut. Selanjutnya medan magnet inilah yang kemudian akan melakukan interaksi dengan rotor, yang kemudian akan berputar dan akan menghasilkan arus listrik, di mana hal ini sesuai dengan hukum Lorentz. Nah, cara kerjanya pertama, genset melakukan start dengan mengambil daya listrik dari baterai. Setelah start, maka mesin genset akan menyala dengan menggunakan bahan bakar dari tangki. Kemudian mesin genset akan bergerak untuk menciptakan energi kinetik atau gerak. Rotor yang terhubung dengan mesin akan ikut berputar dan menciptakan medan magnet. Medan magnet akan menimbulkan garis gaya magnet. Garis gaya magnet yang tercipta inilah yang akan menginduksi kumparan pada stator sehingga menghasilkan flux magnetik yang dapat berubah-ubah besarnya terhadap waktu. Perubahan flux magnetik tersebut menciptakan GGL atau gaya gerak listrik. Induksi pada ujung kumparan sehingga dihasilkanlah listrik. Tegangan listrik yang dihasilkan oleh generator diatur oleh regulator tegangan sehingga nilainya sesuai dengan nilai nominalnya. Nah, inilah komponen-komponen dari mesin genset. Yang pertama itu ada engine, yang kedua di sini alternator, fuel system untuk mengatur tangki minyaknya atau bensin. Yang keempat ada voltage regulator. Yang kelima ada cooling and exhaust system untuk sebagai pendingin. Yang keenam lubrication system. Yang ketujuh baterai charger. Yang kedelapan kontrol panel. Dan yang kesembilan adalah main assembly atau frame. Kemudian bagaimanakah kita pengaplikasiannya ke masyarakat? Nah, sehubungan dengan belum maksimalnya pemanfaatan teknologi tersebut, maka sering dijumpai bahkan sering terjadi pemadaman listrik secara bergiliran. Lebih parah lagi pemadaman secara mendadak yang bisa menyebabkan kerusakan pada perangkat-perangkat elektronik di kalangan pengusaha. Pemadaman seperti ini adalah momok yang paling dibenci oleh proses produksi akan terhenti. Mereka akan menderita ketika pemadaman listrik itu terjadi. Maka dari itu penggunaan mesin genset ini adalah solusi dari masalah tersebut. Genset pada umumnya memang berfungsi sebagai pembangkit alat listrik, sementara dengan menggunakan bahan bensin. Di Maryland sendiri, genset selain digunakan untuk membangkitkan listrik yang padam pada rumah, juga digunakan sebagian orang untuk membangkitkan daya listrik pada acara-acara tertentu. Nah,
juga biasanya sering dipakai oleh pedagang, di mana pedagang biasanya menggunakan untuk menghidupkan lampu ataupun membantu menghidupkan alat-alat yang membutuhkan listrik, seperti alat pengukur kelapa, mesin pompa air ikan, blender, dan lain-lainnya. Dari semua masalah di atas, genset merupakan alat yang bisa kita gunakan untuk kehidupan kita sehari-hari. Terlebih lagi selain dari itu juga ada seperti turbin air dan turbin angin yang menggunakan generator set sebagai mesin untuk mengaliri listriknya. Baiklah, demikian video pembelajaran dari saya. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.